Halo guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel gue, di Bisikan Film. Kali ini gue akan merangkum drama Korea yang berjudul The Heaven Idol episode kedua. Semoga kalian menikmati ceritanya. Oh iya, untuk video ini mengandung spoiler ya. Jadi saran gue, kalian mendingan nonton film aslinya dulu dah ya. Oke, tanpa basa-basi dan tanpa banyak tanya, langsung saja ke ceritanya. Tapi sedikit intro ya. Setelah si Pontifex ini melihat Raja Iblis, dia dihadang oleh penjaga dan ditarik oleh si Kim Dae. Dia sekarang meminta tolong kepada si Kim Dae untuk bisa masuk ke stasiun penyiaran itu untuk mengejar tuh iblis. Namun si Kim Dae mencurigai tingkah laku si Yongwoo. Dengan kecurigaannya, dia menanyakan tentang Kim Yongwoo yang asli di mana. Si Pontifex pun menjelaskan tentang jati dirinya, bahwa dia adalah ketua pendeta dari alamnya sendiri. Dia datang ke dunia ini pun tidak mengetahui penyebabnya, karena sebelum kesini, dia sebelumnya bertempur bersama iblis di alamnya. Tetapi, terlihat si Kim Dae sama saja seperti kawan si Yongwoo, berpikir bahwa si Yongwoo ini adalah gila, dan kaget akan pernyataan yang dilontarkan oleh si Yongwoo. Yongwoo pun ikut kaget, karena si Kim Dae menangis dengan pernyataan yang dia ucapkan. Si Pontifex pun membawa si Kim Dae keluar studio agar tidak terdengar tangisan. Si Yong ini meminta tolong agar dapat masuk ke stasiun penyiaran dan mendapatkan izin untuk ke sana karena iblis yang menyerupai manusia itu masuk ke stadion penyiaran. Si Kim Dae pun mengatakan apa yang dia lihat. Orang yang disebut iblis oleh Yongwoo, dia bersama direktur studio penyiaran yang jabatannya lumayan tinggi. Tidak mungkin untuk masuk ke sana tanpa alasan tertentu. Yongwoo pun kecewa pada Kim Dae. Dia langsung berjalan untuk masuk ke stasiun. Akhirnya, si Kim Dae pun mengejar dan merayu Yongwoo bahwa dia berjanji akan membantu Yongwoo. Si Kim Dae pun memberikan alasan bahwa derajat Yongwoo sekarang di dunia ini adalah sebagai budak. Tidak mungkin bertemu dengan bangsawan atau pimpinan. Dan jika di dunia ini ingin dihormati, terus setara dengan derajat pimpinan, ada satu cara yang bisa mengantarkan Yongwoo ke iblis atau pimpinan itu, yaitu dengan menjadi penari dan penyanyi terkenal yang sukses seperti tampil di televisi. Pontifex pun memegang pundak si Kim Dae dan berjanji akan menjadi penyanyi dan penari terkenal dengan caranya sendiri. Si Yongwoo pun meminta Kim Dae untuk menunjukkan jalan pulang karena dia tidak tahu jalan pulang ke asramanya. Saat di perjalanan, Yongwoo menanyakan beberapa pertanyaan seperti kenapa Kim Dae sangat mengenal Yongwoo, sudah berapa lama kenal sama Yongwoo, kenal dari mana, dan nama kamu siapa. Kim Dae hanya menjawab, lupakanlah jika kamu tidak mengenal aku. Di saat di ujung jalan dekat asrama, ada teman Yongwoo yang sedang mencari dirinya karena Yongwoo ini menghilang saat di tengah wawancara. Mereka pun pergi ke asrama, lalu Kim Dae pun pergi berlari tanpa sepengetahuan si Yongwoo. Sampailah dia di asrama bersama grup film anime lainnya. Tapi dia masih bingung dengan apa yang sedang terjadi pada dirinya. Dan tiba-tiba mendengar lonceng dari luar, ternyata lonceng itu berasal dari gereja. Dia pun langsung berdoa dan menguji kemampuannya untuk berkomunikasi dengan Yongwoo di alamnya. Namun sayang kekuatannya dia melemah sampai membuat dirinya pingsan. Scene berpindah ke kantor agensi. Terlihat manajer grup Will Anime sangat bahagia melihat video wawancara Yongwoo yang lagi viral di internet. Meskipun banyak hujatan dari penonton, manajer Lim tidak mempedulikan itu semua. Yang penting bisa viral dan ditonton banyak orang. Di balik hujatan pasti ada cuan yang berjalan ke AdSense. Scene berpindah lagi ke si Yongwoo yang baru terbangun dari pingsannya. Temannya pun tidak mengetahui bahwa si Yongwoo ini pingsan. Lalu teman-temannya memberikan makan ke si Yongwoo, yang mereka kira Yongwoo baru bangun dari tidurnya. Di sini si Yongwoo merasa aneh dengan makanan yang dibawa oleh timnya, karena makan ini adalah makanan untuk burung jika di dunianya. Ia pun menyadari kalau posisi dia di dunia ini hanya sebagai rakyat jelata yang tidak bisa makan enak seperti di dunianya yang menjadi pendeta. Dia pun menerima nasib dan memakan makanan yang ada di meja bersama timnya.
Di saat makan, dia berniat untuk menjadi Kim Yong-woo untuk mencari uang agar dapat makan yang lebih enak dan layak. Di keesokan harinya, tibalah dia di studio penyiaran bersama manajer Lim untuk bertemu sutradara Survival. Di samping itu, manajer Lim meminta Yong-woo untuk menghormati orang lain saat bertemu siapapun. Yong-woo pun mengiyakan, lalu dia berjanji akan menjadi Yong-woo sesuai permintaan manajer Lim. Mereka pun masuk ke ruangan rapat, bertemu sutradara bersama yang lainnya untuk membahas tentang kontrak Yong-woo. Saat rapat berlangsung, mata Yong-woo malah berfokus ke cemilan yang berada di meja. Ternyata makanan itu adalah makanan fans boyband AX yang sangat terkenal. Dia pun memintanya. Namun pembicaraan konyol membuat dia diminta keluar untuk membelikan kopi oleh manajer Lim. Di saat Yong-woo sudah keluar dari ruangan meeting, mereka membicarakan bahwa Yong-woo diminta untuk menjadi artis yang nantinya berperan sebagai penjahat di acara filmnya. Tapi itu bisa membunuh karakter grup Will Anime. Tapi di samping itu bisa mengangkat nama Yong-woo menjadi lebih terkenal lagi. Saat di samping ruangan meeting, Yong-woo memakan makanan yang diminta tadi. Ternyata makanan itu adalah coklat produk Indonesia loh, yang membuat kekuatan dia bertambah atau agak pulih gitu ya. Scene berpindah ke Kim Dae. Dia sedang mencari informasi tentang gangguan mental. Namun tiba-tiba ada suara hantaman petir yang membuat dia teringat masa lalunya. Ternyata Kim Dae ini adalah seorang grup dance yang terkenal, namun salah satu dari mereka terjatuh dari gedung yang membuat dirinya trauma. Di sore hari di studio, terlihat Yong-woo dan timnya akan melakukan pemotretan untuk menjadi cover artis. Saat di sini, Yong-woo malah melihat cemilan yang berpikir bisa menambah kekuatannya menjadi lebih stabil lagi dan berambisi untuk mendapatkannya. Namun saat pemotretan temannya, terlihat temannya masih kaku. Beda halnya dengan Yong-woo yang seperti artis terkenal yang bisa berpose sesuai keinginan fotografer. Dia terpacu dengan coklat yang bisa dimilikinya apabila sudah selesai pemotretan. Di waktu yang sama di kantor agensi, terlihat Kim Dae melamar kerja sebagai manajer tur Yong-woo. Kim Dae hampir ditolak oleh manajer Lim karena yang dia butuhkan adalah manajer tur seorang laki-laki agar tidak merusak fanbase Yong-woo nanti ke depannya. Namun Kim Dae meyakinkan dengan kemampuannya yang bisa menjadi seorang laki-laki jika diperlukan, hingga akhirnya dia diterima menjadi manajer tur. Dia pun langsung disuruh oleh manajer Lim membawa mobil untuk menjemput Yong-woo yang sedang berada di pemotretan. Ternyata Yong-woo bersama temannya sedang dikejar wartawan dan si Kim Dae ini langsung bergegas menyuruh mereka untuk masuk ke mobil. Di samping itu dia juga memperkenalkan diri bahwa dia adalah manajer baru di grup Will Anime ini. Terlihat Yong-woo merasa tidak asing dengan Kim Dae karena sudah pernah bertemu, namun dia tidak peduli. Temannya Yong-woo pun meminta diantarkan ke tempat makan, tapi si Yong-woo ini malah diajak ke rumah sakit kejiwaan untuk dicek kesehatan mentalnya. Sesudah selesai pengecekan, dia disuruh menunggu di ruang tunggu rumah sakit dan hasilnya dijelaskan kepada Kim Dae. Ternyata tidak ada gejala atau gangguan apapun terhadap si Yong-woo. Semua normal seperti orang biasa pada umumnya. Malah si dokter ini bertanya kepada Kim Dae mengenai mental dirinya sendiri yang sekarang kenapa bisa sembuh, yang sebelumnya disebabkan di 2 tahun yang lalu atas kejadian yang membuat dia putus harapan karena anggota timnya meninggal. Saat di ruangan tunggu, Yong-woo melihat banyak cemilan. Dia membawa ke ruangan medis untuk dimakan dan mencoba mengumpulkan kekuatannya untuk berkomunikasi dengan Yong-woo yang asli. Mereka pun berhasil berkomunikasi. Ternyata benar, jiwa mereka tertukar. Pendeta ini pun meminta Yong-woo untuk menukar jiwanya lagi.